kudus sebagai Allah yang kaya. Saudara, seseorang berkata, akhirnya itulah anak jahat, orang yang mempunyai emas dan perak menjadi kudus. Harus sedikit dengan tulisnya bisa kuduskan baik. Kalau itu saudara, Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan semesta alam itu Tuhan berkata kebaikan. Sudah Tuhan berkata, emas itulah milik saya, perak juga milik saya. Jadi Tuhan memiliki emas dan milik Tuhan menjadi kudus. Hakaya pasal 2 ayat 9 berkata, kepunyaan pula perak dan kepunyaan pula emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maksud pasal 50 ayat 11 berkata, kepunyaan pula segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala gunung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasa. So kalau merangsungkan kemiskinan, kudus kalau begitu, di surganya kata kemiskinan segitu. Kalau begitu, umat yang ada di surga, mereka tak menjadi kudus, mereka demikian kan. Surat Tuhan Allah yang menciptakan semesta alam, Tuhan yang menciptakan semua adalah Allah yang kudus. Surat Tuhan mempunyai emas dan perak di dunia. Tuhan adalah Allah yang kudus dan baik. Tuhan Allah yang kudus adalah Allah yang kaya. Jadi material dan emas dan perak kekayaan itu bukanlah dosa, bukanlah kejahatan, itu netral. Tapi kalau kita mencintai hal itu lebih daripada Tuhan, kalau itu menjadi dosa. Dan mencintai hal itu lebih daripada Tuhan, kalau itu menjadi akar kejahatan. Soalnya orang yang mempunyai keselamatan dan mempunyai harap dengan tak baik, orang-orang masuk dalam pencobaan dan penderitaan. Soalnya bagi kita tak ada kekurangan sedikit dan memiliki emas dan perak itu dengan kaya. Tuhan ini kita hidupkan kudus. Yang pertama, saudara, kalau ikut kemiskinan dari mana? Saudara, di Taman Edennya tak ada kemiskinan. Saudara, Tuhan tak pernah menciptakan kemiskinan. Saudara, kita merasakan Tuhan Allah, kita hidup demikian. Saudara, Adam diciptakan Tuhan Allah, tinggal di Taman Eden yang Tuhan sediakan. Taman Eden itu begini kelihatannya. Yang pertama namanya pisau, yang mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada, dan emas dari negeri lain. Di sana ada kamar, betulan, dan batu kristal. Saudara, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan Tuhan memberkati manusia beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah di bumi, taklukkanlah tanah, dan kuasailah atas semua tanah yang hidup. Saudara, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa yang menjadikan Hawa sebagai raja yang membimbing di situasi yang baik. Tapi mengapa tanah itu menjadi tanah yang akan utuh? Mengapa tanah yang Tuhan ciptakan itu bukan utuh? Karena Adam dan Hawa menjadi seperti Allah, mau menyembah diri, membantah Tuhan Allah. Jadi ada tahap justru dari tanah ini, tanah mendapat utuh. Kejadian pasal kita ayat 17 sampai 19 berkata, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezeki dari tanah sumber hidupmu. Sebab dengan tubuh yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang
akan menjadi makanan. Dengan berpeluh engkau akan menjadi makanan, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situ engkau diambil. Sebab engkau akan kembali menjadi debu. Itu tragedi yang sangat besar. Ada kutu di pasal 17 ayat 5 juga berkata, beginilah firman Tuhan, tahu kutulah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang-orang menjauh dari Tuhan, di Adam dan Hawa juga mendapat kutu, tanah juga mendapat kutu. Jadi orang-orang berpeluh, ada beban yang berat, kehidupannya berbeban-bebannya dimulai. Saudara, masa-masa waktunya Tuhan menciptakan langit dan bumi, menciptakan semesta alam, dan menciptakan jadi manusia menikmati anugerah dengan cuma-cuma. Jadi tak ada beban sedikit pun. Tapi sekarangnya Adam sendiri harus bekerja untuk diri sendiri, harus menyediakan untuk diri sendiri. Ada beban yang berat dan harus berkorban untuk mendapat rezeki. Jadi akibatnya kemiskinan menyusul. Saudara, kalau ada anak-anaknya, ada orang tua menyediakan semuanya, ya anak-anak tidak ada kesulitan, tidak ada beban. Tapi kalau anak itu menanggalkan orang tua itu sendiri, kalau begitu harus menyediakan makan apa, minum apa, pakai apa, tinggal di mana, terus menyediakan untuk diri sendiri, dan ada beban yang berat, harus bekerja dengan benar. Di pasal 2 ayat 13 berkata, 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yang kolam yang bocor, yang tak dapat menahan air. Tuhan mencari sumber air hidup, bisa mendapat air hidup itu ya, air hidup macam. Tapi orang mengandalkan Tuhan sebagai sumber air hidup, menggali kolamnya, tapi kolamnya bocor, tak bisa menahan air. Saudara, walaupun orang-orang berusaha payah, tapi kan menjadi baik. Saudara, kalau Tuhan tak membawa bunga, orang yang membawa bunga sia-sia. Kalau Tuhan tak menjaga kota itu sia-sia. Kita berkata demikian. Yang kedua, saudara, kita harus risau bahwa kemiskinan kita berkata atau kutukan. Saudara, kita tahu bahwa kemiskinan bukanlah berkat, tapi untuk melalui pengalaman masa lampau. Saudara, Korea pernah dijajah oleh Jepang selama 36 tahun. Saudara, waktu itu saudara, orang-orang tak bisa makan dengan baik, ada kekurangan gizi, ada kesehatan banyak. Jadi rata-rata umur orang-orang Korea itu ya, laki-lakinya tidak perlu 24 tahun. Kalau perempuannya tidak perlu 51 tahun. Jadi rata-ratanya tidak perlu 7 tahun. Betapa kekurangan gizi, betapa sakitnya, betapa makanan baik ini cuma umur sepanjang umur itu ya 7 tahun. Sekarang kalau orang itu ya mati 7 tahun, apa terjadi semua mencoba mati dijaga. Saudara, waktu dijaga oleh Jepang selama 36 tahun, rata-rata umur orang Korea juga tidak 7 tahun. Tapi saudara, 79 tahun yang lewat, sekarang tahun 2024, saudara, umur laki-laki itunya 86,7 tahun. Kalau perempuannya 90 tahun, rata-rata itunya 88,3 tahun. Jadi 54 tahunnya ditambah. Jadi saudara, orang-orang Korea yang sekarang tinggal tahun 2024 itunya
juga sama, saudara, sungai juga sama. Tapi sekarang ada kekurangan isi, maka dengan baik, pakaian baik, ada gadis yang maju juga. Jadi demikian, saudara, waktu miskin orang-orang umurnya pendek, tapi waktu ada kekayaannya umur menjadi tambah besar. Jadi saudara, kemiskinan itu bukanlah berkat. Ulangan pasal 28 ayat 5 sampai 9 berkata, tapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allah dan tidak melakukan dengan setia segala perintah ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah pakumu dan tempat aman, terkutuklah buah tanamanmu, hasil bumi, anak domba sapimu dan dengan kaki dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Saudara, ulang pasal tiap ayat 19 sampai 20 membaca bersama-sama dengan suara besar. 1, 2, 3. Aku mengalihkan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, kepadamu terhadap kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, hai engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan bertahu kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Sudah ada cerita di hari itu, ada seorang tani yang sangat terkenal. Jadi orang yang tak bisa disebutkan dari tani yang lain, pergi ke tani itu, kalau itu kesulitan terjadi. Satu hari ada seorang sapi yang akan berlalu. Dia berkata, "Bapak, saya sakit sepanjang hidup. Kenapa ya? Saya mendengar Bapak bisa menyembuhkan penyakit apapun, dan saya datang untuk disembuhkan. Sembuhkanlah penyakit saya." Dokter itu yang mendengar perkataannya, dan saya melihat tempat kesakitan engkau. Dan dia berkata, tidak, Bapak, penyakit saya bukanlah penyakit di dalam tubuh. Penyakit saya adalah penyakit kemiskinan. Jadi dokter itu sebenarnya penyakit yang sangat buruk. Saya tak bisa menemukan penyakit itu. Kemiskinan itu penyakit itu yang tak bisa disembuhkan orang. Dia berkata demikian. Seorang penyakit kemiskinan dan penyakit yang ada kutuk. Penyakit kemiskinannya orang pun tak bisa menanggung. Andrew Yesus sebagai orang ilmuwan berkata, ajaran dari agama itu berkata, berilah makanan dan pakaian kepada orang-orang miskin. Tapi tak berkata bahwa kita harus menjadi miskin. Tak berkata demikian. Saudara, di dalam kita, di manakah tulisannya jadilah miskin. Saudara, ada firman, berilah makanan kepada orang miskin, berilah pakaian kepada orang miskin. Berkata demikian. Smith berkata, yang memiliki sumber kejahatan bukanlah uang, tapi mencintai uang. Dia berkata demikian. Yang ketiga, saudara, kita harus tahu bahwa kemiskinan bukanlah kehendak Tuhan Allah. Saudara, Tuhan ini, saudara saya, Tuhan ini, Tuhan memberi berkat kepada kita. Saudara, Tuhan tak pernah menciptakan kemiskinan kita diberikan.
saudara, lihatlah langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, betapa kayanya, betapa indahnya, betapa mulianya. Saudara, kemiskinan oleh karena manusia membatalkan Allah. Jadi oleh karena pembatalannya ada hukumannya kemiskinan. Ulangan pasal 28 ayat 4 sampai 6, kita bisa tahu Tuhan ini memberi berkat kepada kita. Firman Tuhan berkata, jika engkau apa yang mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak buah sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah pakumu dan tempat adunanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Saudara, Tuhan bukan hanya memberi berkat kepada manusia, tapi sampai anak domba, anak kambing, anak domba, Tuhan memberi berkat. Jadi Tuhan memberi berkat pada situasi dan kehidupan. 2 Korintus pasal 9 ayat 8 sampai 10 juga firman Allah sangat melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan Allah beri kelebihan di dalam berbagai kewajiban, seperti ada tertulis, Ia membantukan, Ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan bagi kamu dan melipat gandakannya dan menunjukkan buah-buah kemenangan. 13 ayat 2 berkata, Saudara kasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik sia-sia saja dalam segala sesuatu seperti jiwamu baik-baik saja. Bukan hanya berdoa, tapi berdoa supaya ada pertolongan jiwa mereka segala sesuatu baik-baik kesehatan. Saudara, dalam Alkitab Abraham bisa mendapat kesulitannya, tapi tak ada kemiskinan. Tuhan memberi berkat yang besar kepada Abraham. Jadi ada hanya ternak Abraham punya, unta dan keledai, hanya ternak Abraham punya, hanya orang bawahan Abraham punya. Itulah Abraham sebagai nenek moyang iman kita. Ishak sebagai anak Abraham, itu Tuhan memberkati Ishak. Jadi Ishak dan saudara ada hasilnya 100 kali. Jadi bisa menjadi orang yang sangat kaya raya. Kemudian Yakub sebagai cucu dari Abraham, dia pergi ke tempat tanah dengan tangan kosong, tapi waktu dia kembalinya, dia mempunyai hanya ternak dan orang bawahan sebagai orang yang paling kaya di daerah timur. Sudah dalam Alkitab ada pasal 3 yang sudah berkata, mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Saudara, kita menjadi keturunan Abraham melalui iman. Jadi, saudara, dengan Abraham, saudara, kita menerima berkat rohani dan berkat bahagia. Saudara, apa orang berkata, atau Tuhan Yesus Kristus hidup sebagai yang miskin. Betapa miskin Tuhan Yesus hidup. Mereka harus mengikuti jejak Yesus. Jadi kita harus menjadi miskin seperti Yesus. Dan saudara, memang Yesus hidup dengan miskin. Matius pasal 2 ayat 20, Yesus berkata kepadanya, segala mempunyai dia dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya.
itu untuk mengurus kemiskinan kita. Tuhan Yesus menjadi miskin. 2 Korintus pasal 5 ayat 9 berkata, karena kamu telah mengasihi anak Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalian kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Tuhan Yesus miskin. Saya miskin, jadi itulah saya, itulah tidak miskin. Tuhan Yesus apa kata demikian? Saudara, Tuhan Yesus itu kemiskinan dia untuk memkayakan saudara-saudara. Saudara, kalau orang tua itu menjadi kaya untuk bekerja anak-anak, saudara, supaya kemiskinan tak turun pada anak-anak, orang tua menjadi kaya bekerja. Tak ada orang tua, tak bisa. Jadilah orang miskin seperti saya, tak ada demikian. Kalau kita pasal kaya 12 kita, Kristus telah mengurus kita dari utama dengan jalan menjadi utama kita. Soal Kristus terutama orang yang dilakukan kepada kayu salib. Yesus Kristus telah menjadi kita dalam Dia berkata bersama kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima Dia yang telah dijanjikan. Tuhan Yesus mengatakan itu sampai mendapat itu Tuhan ini memberi. Tuhan Yesus sungguh berdoa untuk kita, ada kasih untuk kita. Jadinya kita janganlah menjadi miskin, janganlah mendapat kutuk. Jadilah orang yang mendapat pertolongan jiwa, mereka segala berkat kesehatan. Tuhan ini kita hidup demikian. Lupa, saudara, apakah kita lahir dengan kudus dan bisa menjadi kaya? Saudara, orang berkata orang kaya yang menjadi kudus. Apakah orang bisa kaya sebagai orang kudus? Jika ada kualitas yang baik, saudara, kalau itu walaupun kita mempunyai bahasa negara, kita bisa menerima kudusan baik. Matius pasal 6 yang kita berkata, tapi carilah tahu berapa kebenarannya, maka semuanya itu akan dikabulkan kepada. Jadi ada kualitas yang benar, hal yang begitu lakukan, hal yang kemudian tak boleh merupakan susahnya. Saudara, kita harus mencari tahu berapa kebenarannya. Kita harus mencari yang benar. Kita harus mencari apa anak dan bukti dulu. Kita harus mencari kehidupan sesuai dengan kehendak Yesus. Lalu hal yang perlu dalam kehidupan Tuhan memberi. Jadi saudara, kita mempunyai Allah sebagai Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Saudara, kehidupan kita pasti menjadi kudus. Saudara, kita boleh mempunyai Tuhan. Matius pasal 6 ayat 24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika ia akan mempercayai seorang dan mengasihi yang lain, atau dia akan setia kepada yang seorang dan tidak meninggalkan yang lain. Kamu tak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, kalau orang mempunyai materi sebagai Tuhan, kalau itu kita putus, ada keserakahan, jadi menjadi hamba iblis. Saudara, manusia boleh menyembah Allah dan juga menyembah materi. Saudara, kita tetap mempunyai Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup. Saudara, kita taat pada Tuhan, kita percaya pada Tuhan, kita bersandar pada Tuhan, kita menyembah pada Tuhan, menolong saudara-saudara. Tuhan menolong kita, Tuhan mengisi, Tuhan menjadi kita berhasil. Saudara, Tuhan adalah kudus. Orang-orang yang hidup bersama-sama dengan Tuhan pasti
tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persekutuan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta Allah, apakah aku tidak membukakan kepadamu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara, bagaimana manusia mencuri milik Allah? Tapi kamu berkata, kalau mencuri milik saya, bagaimana kamu mencuri? Saudara, di sini milik Tuhan, milik saya, kamu berkata, itunya persembahan perpuluhan dari hasil. Saudara, persembahan perpuluhan dari hasil itulah milik Allah, itulah milik Yesus Kristus. Saudara, kita sebagai pelayan, kita dengan baik harus mengembalikan milik Tuhan kepada Tuhan. Saudara, kalau mencuri milik Tuhan, bagaimana mendapat berkat dari Tuhan Allah? Ada pun, saudara, di antara pencuri yang paling besar adalah mencuri milik orang yang mencuri milik Tuhan. Pencuri yang paling besar. Amsal pasal ayat 9 sampai 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan, maka mulutmu akan diisi penuh sampai melimpah, dan berjalan pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ada pendeta itu Korea yang memiliki KKR di area Cirebon. Pendeta itu adalah orang yang mempunyai karunia penyembuhan. Jadi dia menyampaikan Injil Kristus hanya orang yang sangat capek mendapat kesembuhan. Waktu pendeta itu memiliki KKR di area Cirebon, ada seorang laki-laki datang dan pendeta itu merupakan orang. Dia memegang tangan pendeta itu, tak melupaskan tangan. Kemudian dia berkata, saya sehat dulu, jadi kaki itu tangan untuk kesehatan saya. Saya perlu bukan materinya, saya mendengar untuk menerima berkat materinya harus memberi persiapan perpuluhan. Tapi hati saya terus goyang, mereka memberi persiapan perpuluhan. Jadi tumpahkan tangan pada saya, yaitu tumpangan persiapan perpuluhan. Jadi kita perlu kepada pendeta kini. Pendeta kini langsung menyuruh baju bahagian dengan kemudian ujungnya dia mengikat ujung, jadi dia memberi kantong. Kemudian kasih kantong itu kepada dia. Kalau engkau menerima berkat material, kalau itu terus punya kantong ini, kalau ada hasil, kalau itu tetap memberi 1/10. Kemudian berikan di gereja. Dia merupakan tangan kepada orang itu. Orang laki-laki dia penjual di pasar-pasar. Jadi sosialnya dia mengikat kantongnya, pinggangnya. Kemudian sosial dia kalau mendapat 100 rupiah, ya 10 rupiah masuk. Dia mendapat 1.000 rupiah, 100 rupiahnya masuk. Jadi orang-orang yang melihat heran. Jadi kita kalau menumpuk, kemudian dia berkata, inilah kantong persekutuan perpuluhan. Di mata saya, di kantong mereka yang mengerjakan. Saudara-saudara itu 3 tahun lewat, heran terjadi. Tuhan mencurahkan berkat kepada orang itu. Jadi, saudara, dia cuma hanya penjual biasa, tapi dia menjadi orang yang kaya raya di kaya Cirebon. Dia menjadi yang mempunyai paling banyak di provinsi Pangil. Dia adalah
Elder Jongchang-sik yang ada di gereja JMU. Saudara, penjual yang biasa, dia memberi persembahan korban dan persembahan dengan setia kepada Tuhan. Dia bersama Tuhan, dan dia menjadi orang yang kaya raya. Dia menjadi elder yang ada namanya di secara gereja. Jadi saudara, kita harus menjadi pelayan yang setia di depan Tuhan Allah. Saudara, kalau pelayan yang mencuri milik Tuhan, harta Tuhan, kalau itu saudara, Tuhan yang bisa memakai pelayan itu pasti membatalkan jabatannya. Saudara, kita harus berpikir hukum pelayan dan hukum keamanan pelayan di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus tahu bahwa kita mau apa saja pasti ada pelayan. Saudara, petani tak menang apapun, ada orang yang menantikan hasil. Saudara, apa saja kita ada hasil. Kalau menaruh kacang pasti menuai kacang. Kalau menaruh kacang merah pasti menuai kacang merah. Kalau menaruh dengan kasih, tentu ada hasilnya kasih. Menaruh dengan kebencian, ada tuayannya kebencian. Kalau orang menaruh dengan hukuman, menuai dengan hukuman. Kalau orang menaruh dengan kritikan, menuai dengan kritikan. Saudara, dari hukum tawaran pelayan yang hukum secara khusus sudah jadi demikian. Saudara, orang yang menaruh dosa dan kejahatan, saudara, nantinya pasti terjadi akibatnya. 2 Korintus pasal 9 yang berkata, camkanlah ini, orang yang menaruh sedikit akan menuai sedikit juga, orang yang menaruh banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut keterangan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena pasangan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, Tuhan melihat tawaran dalam kehidupan kita atau menjadikan kita mendapat hasil. Seorang yang menaruh dengan hidup dengan cara menuai dengan hidup. Orang yang menaruh kematian menuai kematian. Masuk pasal kita 7 ayat pertama yang berkata, hai jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan lihat kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera bisu seperti nuntut dan lain seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Orang yang melakukan kejahatan, saudara, orang yang melakukan dosa, saudara, orang berpikir Muhammad telah membiarkan. Tapi saudara, firman Tuhan berkata, pasti cari sesuai dengan tawaran, menuai sesuai dengan tawaran. Mereka segera bisu seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Bagian kita sama, pelayan kita sama. Saudara, orang menaruh material, orang menaruh waktu, orang menaruh pelayanan. Saudara, kalau sekarang tak bisa menuai itu, jangan untungnya ada hasil. Saudara, pada gereja-gereja ini tidak ada hal terjadi. Mereka berdoa untuk pembangunan gereja. Satu hari pendeta saya gembala, pendeta James, dia berdoa tadi untuk tujuan ada suara untuk jadi seorang pendeta pendeta yang bilang berpikir siapa yang membuka pintunya. Misalnya ada orang yang ayahnya meninggal, dia bekerja di pabrik Atta, namanya Yohanes. Yohanes apa? Tempat istri kita minta maaf karena terlalu cepat datang. Kalau datang cepat pagi-pagi saya ada waktunya. Saya mendengar Pak Pendeta membangun gedung gereja
akhirnya barang kita perlu. Jadi saya kerja di pabrik bata, saya dapat isi dari ketuanya satu bata. Jadi saya kumpulkan satu bata. Jadi saya membawa bata-bata di kereta. Apakah bata-bata ini dipakai untuk pembangunan gereja? Di Amerika Serikat dan kira-kira musuh sangat terinstal di Indonesia terhadap musuh diri. Jadi pemuda itu kan mereka keinginan itu kan jadi pertahanan. Waktu itu pendeta merangkul pemuda itu, saya pagi-pagi yang diri engkau membawa bata-bata di dalam kereta. Saya mengucap terima kasih. Hai Yohanes, saya sungguh mengucap terima kasih. Sebagai pengganti Tuhan, saya berkata kepada engkau, saya mengucap terima kasih. Hati yang ada kesungguhan hati yang indah, baiknya lebih berharga daripada pemberian 10.000 dolar atau 1 juta dolar. Sebagai pengganti Tuhan, saya menerima dengan sukacita. Kemudian pendeta yang memberkati dia. Saudara, dia tak lulus S1. Namanya Yohanes Rodrigo. Saudara, hari itu dia mendapat anugerah berkat dari Tuhan Allah. Dia menjadi orang yang sangat kaya di Amerika Serikat. Dia disuruh mengajar guru di Amerika Serikat namanya Yohanes Rodrigo. Dia pernah menjadi Menteri Keuangan di Amerika Serikat. Tuhan membangkitkan dia dari tanah liat. Tuhan menjadikan dia sebagai orang yang kaya. Saudara, karena dia memakai buku tanggungan pelayanan. Walaupun sampai kayak perlu mata-mata, tapi di sana ada hati yang mengasihi Tuhan dan setia pada Tuhan ditaruh bersama-sama. Jadi sebagai pengganti Tuhan, pendeta waktu menerima bata-bata itu sebenarnya Tuhan menerima sebagai pengganti Tuhan memberkati. Jadi saudara, berkat Tuhan memuliakan kehidupan dia. Saudara, walaupun kita mempunyai material, kita hidup dengan tulus, janganlah mencintai material. Lukas pasal 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi suatu perkara yang baik dan dipadatkan, yang dibuncang dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam limbahmu. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, kalau ada material, janganlah mencintai material. Tapi kalau Tuhan berkata, saya perlu, kalau begitu kita harus memakai material untuk Tuhan. Saudara, kalau Tuhan suruh pakai dalam material, kalau begitu harus memakai material untuk Tuhan. Tuhan suruh berilah pakai dalam segala. Kalau begitu, saudara harus taat pada Tuhan. Kalau orang menjadi kawanan material, kita yang material itu menjadi guru, harus menjadi tuan material. Tak boleh mencintai material. Saudara, orang menyembah Allah, yang Tuhan suruh pakailah material, harus memakai material Tuhan. Saudara, di Danau Galilea, saudara, Danau Galilea menerima air dari Sungai Yordan, kemudian itu mengeluarkan air ke laut mati. Jadi oleh karena itu di Danau Galilea itu ada hanya kita yang hidup, dan melalui air itu ada perkara yang baik. Tapi air di laut mati itu hanya menerima air dari Sungai Yordan, tak mengeluarkan air ke bagian lain.
perasaan manusia, bisa mewakilkan perasaan manusia. Jadi kita tak boleh menjadi budak material. Kita hidup dengan akhirat kita bisa dengan kudus. Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan dan pakai yang baik, maka Tuhan tentunya itu kudus. Materi bukanlah air cahaya sesuai dengan perintah para Allah. Materi dipakai untuk kuliah para Allah. Betapa indahnya, betapa baiknya bulan materinya gereja tinggi dan kelahiran terjadi yang rumah sakit tinggi juga ada yatim piatu yang dipelihara dan orang-orang yang kuat dipelihara. Saudara, kemiskinan setia adalah untuk orang yang berpikir kemiskinan itu adalah berkata salah paham. Saudara, kalau miskin tak mengatasi kemiskinannya, kata hati menyembah Tuhan, beriman yang indah. Tapi sebenarnya kemiskinan adalah untuk dari Allah, hukuman, bukan berkat. Jadi kita menerima berkat dari Tuhan, mencari tahu orang-orang Allah, dan harus ada sesuatu untuk memberi pada orang-orang yang miskin. Sudah bilang tangan kosongnya tak menjadi berkat orang yang lain. Tak ada program untuk membawa kerajaan Allah, untuk membagikan. Kita harus menerima untuk mengisi pada orang lain. Kita mengisi dulu. Saya harus semua berdoa kepada Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kudus, hari ini kami melihat bahwa kemiskinan bukanlah berkah, bukanlah hari kudus. Bapa, kami tinggal di dunia ini supaya kami memelihara orang yang miskin, orang yang lapar. Untuk hal itu ialah kami menerima berkat dari Tuhan untuk membagikan hal-hal kepada yang lain. Tuhan Yesus untuk syukur dan berdoa. Amin. Suatu Allah yang bersolat terima kasih belum menerima suatu selamat hanya satu-satunya Tuhan Yesus Kristus. Maka menurut saya menerima suatu selamat itu sungguh kepada Allah yang Maha Esa. Saya adalah orang berdosa. Saya tak tahu dari mana berapa hidup saya tinggal. Tapi hari ini saya tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat saya. Ampunilah dosa saya, sucikanlah saya dengan darah Yesus. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus mati untuk saya, bangkit dari maut untuk hidup saya. Sejak hari ini saya mau hidup bersama dengan Yesus. Allah Bapa saya, Tuhan Yesus menjadi Juru Selamat saya. Saya menjadi anak dari Allah. Terima kasih Tuhan atas kesayangan. Allah saya berdoa. Haleluya, saya mengucap selamat. Kalau pagi berusaha sakit, kalau kenapa bisa kenanya, kenapa terus. Cakap bahasa, mau cakap berapa? Ayat yang baik saja. Kalau mereka mencari orang
Haleluya. Ada yang mulai bisu dan itu kamu kesembuhan. Ada yang lemah badan, imun itu badannya lemah badan, kamu kesembuhan. Ada yang sakit kamu kesembuhan. Sakit kamu kesembuhan. Bukan dalam urusan kamu kesembuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, saya mau membagikan, saya mau menolong orang saya semuanya berkata kepada saya mencari berkata kepada Tuhan, tolong saya juga berdoa kepada Tuhan diri Tuhan yang saya memberi Tuhan. Mau kepada Allah tersebut, 1, 2, 3.
hari baru kembali akan berusaha untuk terus berdoa itu anak-anak yang berusaha juga anak-anak yang ayah kita misi bisa masuk menjadi kekuatan bersama dan mereka bersama pada sungguh-sungguh yang sangat bermasalah kami dan saudara mereka bersama pada sungguh-sungguh memberikan berkat kepada kami 3 kali lipat, 6 kali lipat, 100 kali lipat mereka sangat luar biasa dan akan menerima maka bersama Tuhan berjalan Yesus syukur dan berdoa teman-teman bisa berdoa satu doa Bapa kami di surga dituliskan nama katakanlah kerajaan carilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan lepaskan kami daripada yang jahat karena Engkau yang mulia kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Haleluya.